Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat, sehingga anak-anak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah anak-anak, hari ini mari kita bahas bersama-sama tentang cara tumbuhan beradaptasi. Nah hari ini kita akan membahas cara tumbuhan beradaptasi. Nah, sebelum sampai pada pembahasan, Bapak menyampaikan apa sih makna dari beradaptasi. Nah, adaptasi tumbuhan maksudnya adalah cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar tumbuhan itu dapat melangsungkan hidupnya. Dengan melangsungkan hidup, maka otomatis tumbuhan itu terhindar dari kepunahan. Nah, itulah yang dimaksud dengan adaptasi. Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan pembahasan selanjutnya adalah tumbuhan beradaptasi dengan berbagai cara. Jadi tergantung daripada jenis tumbuhan serta habitat dari tumbuhan itu. Sehingga masing-masing tumbuhan memiliki cara adaptasi yang berbeda. Nah, anak-anak, di sini Bapak berikan contoh tumbuhan serta cara beradaptasinya. Yang pertama, teratai. Anak-anak mungkin sudah tahu, teratai atau dalam bahasa Bali disebut dengan tunjung. Teratai ini hidup di air. Anak-anak perhatikan dengan baik, kalau punya kolam di rumah ada teratainya, tumbuhan teratai itu memiliki daun lebar, batangnya berongga. Nah, jadi adaptasi daripada teratai itu dengan cara daunnya lebar. Kenapa lebar? Adalah untuk mempercepat penguapan. Karena daunnya lebar, maka banyak sinar matahari dapat ditampung oleh daunnya, sehingga mempercepat penguapan. Kemudian batangnya berongga. Anak-anak perhatikan daun teratai, batangnya itu menjalar di atas air sehingga daunnya berada di permukaan air. Jadi batangnya berongga, di dalamnya ada lubang, itu namanya berongga. Rongga batang pada daun teratai tujuannya adalah untuk menyalurkan udara ke akar sehingga akar teratai dapat bernapas karena teratai hidupnya di air. Nah, itu ciri atau cara beradaptasinya. Nah, yang kedua, tumbuhan kaktus. Tumbuhan kaktus, cara beradaptasinya dengan cara mengecilkan daunnya. Daun kaktus itu akan menyerupai duri. Kemudian batangnya tebal. Batangnya tebal adalah untuk menyimpan air. Nah, kaktus ini mengapa daunnya menyerupai duri, kecil-kecil, menyerupai duri? Itu karena kaktus itu hidup di daerah kering. Berbeda dengan teratai. Teratai daunnya lebar karena hidupnya di air. Sehingga dia dapat mempercepat penguapan. Itu daun teratai. Ini jauh berbeda antara teratai dengan kaktus. Nah, jadi ada tanaman air, ada tanaman gurun atau tanaman kering, itu kaktus. Kaktus itu daunnya kecil, menyerupai duri, batangnya tebal. Nah, itu cara beradaptasinya. Yang ketiga, tanaman atau pohon pinus. Nah, pinus beradaptasi dengan menggugurkan daunnya di musim kemarau. Nah, jadi kenapa pinus menggugurkan daunnya di musim kemarau? Agar air dalam tanah itu tidak cepat menguap, sehingga pinus dapat hidup dengan baik. Walaupun gugur daunnya, batang pinus itu tidak akan mati atau
tumbuhan pinus tidak mati. Nah, itulah cara beradaptasinya. Dan masih banyak lagi jenis tanaman yang memiliki cara adaptasi masing-masing. Nah, perlu Bapak ingatkan kembali bahwa tumbuhan beradaptasi itu menurut lingkungannya atau habitatnya di mana tumbuhan itu hidup. Bapak ulang lagi, teratai misalnya, karena hidupnya di air, dia beradaptasi dengan melebarkan daunnya. Kemudian batangnya berongga. Kenapa harus lebar? Untuk mempercepat penguapan. Sehingga teratai itu tidak banyak mengandung air. Maka dia harus menguap dengan cepat. Karena dia sudah kelebihan air karena hidupnya di air. Gitu. Kemudian kalau kaktus, kenapa daunnya kecil menyerupai duri? Nah, karena untuk memperkecil penguapan. Karena kaktus hidup di daerah kering. Di daerah kering dengan sendirinya kekurangan air. Nah, itu. Nah, itulah cara tumbuhan beradaptasi. Oke, Bapak lanjutkan. Nah, ini Bapak jadikan satu, nanti ada di pembelajaran 3 di halaman 19. Ciri tumbuhan atau ciri khusus yang dimiliki oleh tumbuhan serta cara melindungi diri. Tumbuhan pun memiliki cara untuk melindungi diri agar tumbuhan itu dapat bertahan hidup. Jadi melindungi diri agar dapat bertahan hidup dari serangan. Nah, jadi tumbuhan memiliki serangan, misalnya hewan. Itu nomor 1. Serangga. Agar tumbuhan itu terhindar dari kepunahan. Bapak ambil contoh yang pertama, bambu. Pohon bambu melindungi dirinya dengan bulu halus, yang cara Bali orang medang, sehingga terhindar dari bahaya. Nah, itu melindungi diri dia. Kemudian salak. Salak itu berduri, memiliki duri yang tajam. Kenapa salak berduri? Untuk melindungi diri agar hewan-hewan pemakan salak itu tidak gampang makan salak, sehingga tumbuhan itu dapat bertahan hidup. Kemudian nangka melindungi diri dengan getahnya. Nah, nangka itu bergetah sehingga kalau ada hewan mau makan nangka atau mencari buah nangka, kalau kena getahnya dia akan lari. Itu maksudnya. Itu melindungi diri. Kemudian Bapak kasih contoh yang lain lagi. Buah durian. Buahnya berduri. Maka banyak serangga atau hewan-hewan pemakan buah durian itu berhati-hati untuk makan buah durian. Maka kena durinya, dia takut kena durinya. Maka itulah caranya melindungi diri. Dan masih banyak lagi. Misalnya Bapak kasih contoh yang lain lagi. Bunga mawar, batangnya berduri. Putri malu, batangnya berduri. Itu cara melindungi diri. Dan lain sebagainya. Silakan anak-anak cari contoh di sekitar anak-anak. Banyak sekali tanaman yang memiliki cara untuk melindungi diri menurut jenis tanaman itu sendiri. Nah, itulah cara tumbuhan melindungi dirinya. Nah, itulah anak-anak cara hewan untuk melindungi diri. Bapak ini kembali tegaskan, Bapak gabungkan dengan pembelajaran 3 halaman 19 karena ini berkaitan. Nah, itu. Terus Bapak lanjutkan. Nah, anak-anak, tadi Bapak membicarakan tentang habitat dan ekosistem. Di depan Bapak menyinggung sedikit habitat. Sekarang Bapak singgung habitat dan ekosistem.
Sesungguhnya ini adalah pembelajaran di kelas 5. Sudah pernah diberikan di kelas 5 atau di kelas 4. Anak-anak sudah dapat pembelajaran ini. Nah, pengertiannya, habitat adalah di mana makhluk hidup biasa terdapat. Di jen bahasa Bali yang Bapak, ijeje ada makhluk hidup. Makhluk hidup itu ingat ada 3. Tumbuhan, manusia, dan hewan. Itu makhluk hidup. Di jeje ada makhluk hidup, temadan habitat. Tuh ya, habitat itu adalah di mana makhluk hidup biasa terdapat. Itu namanya habitat. Sedangkan ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik. Anak-anak, Bapak berikan penjelasan sedikit. Kalau ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik. Biotik itu adalah yang hidup dan abiotik adalah benda mati. Biotik itu hidup, contohnya manusia, tumbuhan, hewan. Itu tergolong biotik. Hewan itu kan banyak. Mungkin hewan yang hidup di air, ikan, jenis-jenis ikan. Yang di darat, manusia kah, singa kah, ayam kah, dan sebagainya. Itu biotik artinya komponen yang hidup. Sedangkan abiotik itu adalah komponen yang mati. Misalnya tanah, batu, pasir, dan sebagainya yang mati. Nah, itu hubungan timbal balik berarti ada hubungan timbal balik saling memberi dan menerima antara komponen biotik dan abiotik. Artinya, di dalam ekosistem itu akan terjadi hubungan saling memberi dan menerima antara komponen biotik dan abiotik. Nah, Bapak kasih contoh. Komponen biotik misalnya adalah hewan, sapi. Sapi jelas memiliki hubungan dengan abiotik, tanah. Sapi makan rumput, apakah tanah diuntungkan? Pasti, karena kotoran sapi itu akan menjadi pupuk sehingga tanah menjadi subur. Nah, itu hubungan antara biotik dan abiotik. Itu contohnya. Nah, itulah anak-anak, biar anak-anak memahami sedikit tentang habitat dan ekosistem. Nah, sekarang Bapak lanjut. Nah, ini habitat. Ingat habitat di mana makhluk hidup itu biasa terdapat. Itu namanya habitat. Habitat tumbuhan itu ada 3. Yang pertama namanya habitat hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Berarti ini adalah tumbuhan yang hidup di air. Namanya hidrofit. Contohnya eceng gondok, teratai, kangkung, dan lain-lain. Masih banyak. Itu tumbuhan hidrofit. Sekarang yang kedua, hygrofit. Beda. Yang pertama hidrofit, yang kedua hygrofit. Hygrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Ini daerahnya lembab, di darat tetapi banyak mengandung airnya. Itu lembab. Contohnya pakis, jenis-jenis paku, kemudian lumut. Nah, itu tumbuhan hygrofit. Kemudian yang ketiga, xerophyt. Tumbuhan yang hidup di daerah kering. Nah, di daerah kering berarti daerah yang kurang air. Contohnya lidah buaya, kaktus, dan lain sebagainya. Itu khusus untuk di daerah kering. Namanya xerophyt. Dibaca itu xerophyt. Nah, itu habitat dari tumbuhan ada 3. Hidrofit, hygrofit, xerophyt. Nah, itu ya. Silakan anak-anak nanti pelajari dengan baik serta contoh-contoh tumbuhan yang dapat hidup menurut habitatnya.
Oke, itu saja dulu penjelasan dari Bapak. Sekarang Bapak lanjutkan yang terakhir, ini tugas. Setelah Bapak memberikan penjelasan tadi, sekarang anak-anak silakan ini dikerjakan tugasnya. Kalau penjelasan Bapak kurang anak-anak pahami, silakan baca buku halaman 5 sampai halaman 6 di tema 2. Nah, itu halaman 5 dan 6 buku tema 2. Itu ada. Kemudian yang tadi halaman 19 pembelajaran 3. Nah, ini tugasnya adalah yang di buku tema 5. Tema 2 halaman 5. Nah, itu ada di buku. Nanti silakan anak-anak cari. Contohnya tadi juga sudah Bapak jelaskan. Jadi nomor 1, nama tumbuhannya apa? Cara beradaptasinya apa? Ingat, cara beradaptasi adalah penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya agar tumbuhan itu dapat bertahan hidup. Bagaimana caranya? Nah, tadi sudah Bapak jelaskan. Silakan buat 5 jenis tumbuhan serta cara beradaptasinya. Nah, itu saja dulu anak-anak. Bapak ucapkan selamat belajar. Sampai ketemu dan selamat belajar. Mudah-mudahan anak-anak sudah mengikuti petunjuk Bapak mau belajar di rumah karena ulangan tengah semesternya mulai tanggal 27 September. Nah, itu saja dulu anak dari Bapak. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Om Santi 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 Om.